Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran seni budaya hari ini, yaitu materi seni budaya pertama ya di semester genap. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa mari kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir agar mereka selalu semangat dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Di pertemuan kali ini kita akan memahami konsep teknik dan prosedur berkarya teater. Nah, lalu apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita simak materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai materi teater, yang pertama kita akan memahami mengenai definisinya. Yang pertama yaitu definisi teater. Secara etimologis atau berasal dari asal katanya, teater itu memiliki definisi gedung pertunjukan atau auditorium. Nah, secara umum teater itu memiliki makna proses. Proses apa yang dimaksud? Proses yang dimaksud yaitu proses pemilihan teks, naskah, kemudian penafsiran, penggarapan, penyajian atau pementasan, dan proses pemahaman atau penikmatan dari publik. Dapat kita simpulkan, definisi secara umum teater yaitu proses dari awal persiapan dalam sebuah pertunjukan teater sendiri sampai dengan pertunjukan itu disajikan kepada penonton dan ketika penonton menikmati pertunjukan tersebut. Ketika kita membahas sebuah teater, ada dua hal yang biasanya kita pasti merasa bingung, apakah dua hal ini sama atau berbeda. Apakah hal itu? Yang pertama yaitu teater. Kemudian yang kedua adalah drama. Nah, lalu apakah sama teater dan drama itu? Atau keduanya berbeda? Sekarang kita coba lihat definisi dari drama itu sendiri. Definisi drama yaitu suatu jenis karya sastra yang menggambarkan tingkah laku kehidupan manusia dengan menggunakan gerak tubuh. Dengan kata lain, drama melukiskan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan ucapan dialog yang dipentaskan di panggung. Sudah jelas ya? Jadi dapat kita simpulkan, drama itu merupakan suatu jenis karya sastra. Namun, dia digambarkan melalui action atau penokohan atau perwatakan di atas panggung sehingga penonton dapat menangkap isi dari karya sastra tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai perbedaan teater dan drama. Sedikit akan kita kulik atau sedikit kita bahas mengenai perbedaan teater dan drama ini. Oke, kita lihat perbedaan teater dan drama berdasarkan asal katanya. Teater berdasarkan asal katanya, dalam bahasa Yunani, teater disebut dengan teatron. Teatron itu memiliki definisi gedung atau tempat pertunjukan. Sedangkan drama dalam bahasa Yunani disebut dengan draumai. Definisi draumai yaitu berbuat, berlaku, dan bertindak. Sudah kita bisa lihat ya. Secara definisi atau asal katanya, teater dan drama itu memiliki perbedaan. Kemudian yang kedua yaitu penyajian-penyajiannya. Bila teater itu merupakan proses pemilihan naskah atau teks, penafsiran,
penggarapan dan penyajian. Berbeda halnya dengan drama. Drama yaitu menampilkan sesuatu yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu dilakukan melalui penokohan atau perwatakan di atas panggung. Kemudian yang ketiga, bila kita simpulkan melalui definisinya, teater adalah visualisasi drama atau drama yang dipertunjukkan di atas panggung. Kemudian kita lihat kesimpulan definisi dari drama, yaitu adalah salah satu unsur yang membangun sebuah teater. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa drama itu merupakan unsur dalam sebuah teater. Jadi teater merupakan lingkup terbesarnya, sedangkan drama merupakan lingkup kecil dari teater itu sendiri. Apabila kita lihat dari perbedaan di atas, maka kita bisa tarik kesimpulan ya. Suatu pertunjukan itu akan boleh disebutkan sebagai pertunjukan teater bila di dalamnya terdapat drama. Teater juga menjadi sebuah pertunjukan seni jika di dalamnya akan melibatkan penonton. Artinya sebuah pertunjukan itu akan menghadirkan penonton, maka dapat disebut dengan sebuah pertunjukan. Karena yang namanya pertunjukan tentu kita akan menyajikan sesuatu kepada penonton atau audiens kita. Cukup jelas ya? Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jenis-jenis teater. Oleh I. Madebandem dan Salmugianto tahun 1996, teater tradisi atau teater daerah di Indonesia itu terbagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama, teater tradisional. Apa itu teater tradisional? Teater tradisional ini biasa juga disebut teater daerah. Teater daerah ini tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia, mulai Sabang sampai dengan Merauke, dengan ciri dan kekhasannya masing-masing, baik itu dari segi bahasa dan sebagainya. Di antara teater daerah yang tersebar di Indonesia, salah satunya Mamanda dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada Wayang Wong dari Yogyakarta. Kemudian ada Arje dari Bali, Lenong dari DKI Jakarta atau dari Betawi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Biasanya, cerita dalam teater tradisional mengusung budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi atau tanpa naskah. Nah, orang-orang tradisional yang memainkan teater tradisional ini merupakan orang-orang yang handal karena mereka mampu bermain teater tradisional tanpa menggunakan naskah. Mereka hanya menggunakan naluri dan keahlian mereka dalam menanggapi lawan bicara mereka, namun tetap mengikuti alur cerita yang sedang dimainkan. Sekarang kita akan melihat apa saja ciri-ciri teater tradisional. Oke, yang pertama, ciri-ciri teater tradisional yaitu dia selalu atau biasanya dipentaskan di panggung terbuka. Contohnya seperti lapangan, halaman rumah, dan sebagainya.
Karena teater tradisional sendiri untuk mementaskannya itu sangat mudah, seperti itu. Sehingga ketika mereka ingin mementaskan di lapangan itu sangat mudah terjadi, seperti itu. Kemudian yang kedua, pementasannya sangat sederhana. Misalnya dari segi kostum, mereka bisa menggunakan pakaian sehari-hari. Yang penting penampilan mereka dapat menyesuaikan karakter yang diinginkan. Misalnya, kemudian penggunaan properti dapat digunakan properti-properti yang ada di sekitar mereka tanpa perlu persiapan khusus, seperti itu. Kemudian penggunaan tata rias, misalnya mereka menggunakan tata rias yang seadanya, bahkan belum tentu juga mereka menggunakan tata rias ketika memainkan pertunjukan teater tradisional ini. Kemudian ceritanya yang dipentaskan adalah cerita yang biasa disampaikan secara turun-temurun. Misalnya mitos, cerita-cerita mitologi, legenda, atau misalnya cerita-cerita rakyat yang lain, seperti itu. Ada ciri-ciri khusus yang lain, misalnya dalam sebuah daerah tentu memiliki bahasa yang khusus. Tentu cerita atau teater tradisional itu menggunakan bahasa-bahasa dari daerah mereka masing-masing. Kemudian busana, alat musik yang digunakan juga merupakan kearifan lokal atau menggunakan alat-alat yang memang mereka gunakan berdasarkan adat dan budaya mereka masing-masing, seperti itu. Misal, dalam pertunjukan teater Mamanda di Kalimantan Selatan, tentu orang Kalimantan Selatan menggunakan bahasa yang digunakan yaitu adalah bahasa Banjar. Kemudian penggunaan kostum, penggunaan alat musik, tentu menggunakan alat-alat musik yang biasanya digunakan oleh orang-orang Banjar, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu teater modern. Teater modern bisa juga disebut dengan teater non-tradisional. Secara umum, teater ini merupakan teater yang menyampaikan ceritanya berdasarkan naskah atau sumber ilmunya itu berasal dari negara-negara belahan barat atau dari kehidupan dunia barat. Dan juga bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra. Nah, dalam bahan ini mereka biasanya mengangkat sumber-sumber cerita-cerita yang sedang booming atau sedang panas di masyarakat ya. Jadi mereka mengangkat cerita itu untuk disampaikan kepada penonton atau audiens, atau misalnya menggunakan karya-karya sastra, misalnya seperti puisi, seperti novel dan sebagainya. Kemudian contoh-contoh teater modern misalnya seperti drama, teater, sinetron, dan film. Kemudian untuk ciri-cirinya, ciri-ciri teater modern yang pertama, mereka memiliki panggung yang lebih tertata, seperti yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, bahwa pertunjukan teater modern itu mereka menggunakan hukum panggung yang telah disepakati dan telah berlaku di pertunjukan teater dunia barat atau negara-negara barat. Sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa panggung-panggung yang telah disepakati di negara barat atau hukum panggung yang berlaku itu lebih tertata. Misalnya tidak boleh ada blocking, kemudian misalnya menggunakan panggung yang berbagai macam, misalnya ada salah satu namanya panggung proscenium dan sebagainya. Kemudian ada pengaturan jalan cerita. Nah,
Pengaturan jalan cerita ini berhubungan dengan struktur cerita atau struktur dramatik. Struktur dramatik nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai unsur-unsur teater. Jadi nanti di dalam unsur dramatik ini akan membahas tentang misalnya ada pembuka cerita, kemudian ada pengenalan tokoh, pemunculan masalah, kemudian puncak masalah atau klimaks, kemudian penyelesaian masalah. Nah, itu nanti akan berhubungan dengan struktur dramatik. Nah, itulah yang dimaksud dengan adanya pengaturan jalan cerita, sehingga cerita itu tidak mengalir begitu saja tanpa ada aturan daripada struktur tadi. Kemudian yang ketiga yaitu panggung tertutup. Maksud daripada panggung tertutup di sini yaitu biasanya pertunjukan teater modern itu dilakukan di dalam sebuah panggung tertutup. Misalnya seperti aula besar atau misalnya seperti auditorium dan sebagainya yang sejenis. Yang jelas pertunjukan teater modern itu dilakukan di dalam ruang atau panggung tertutup. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita juga akan membahas mengenai jenis tadi, masih mengenai jenis, yaitu teater menurut bentuk penyajiannya. Nah, yang pertama, teater tutur. Teater tutur adalah kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas bercerita secara tunggal atau monolog. Contoh, yang pertama contohnya adalah puisi. Kemudian yang kedua adalah deklamasi, mendongeng, dan stand up komedi. Nah, untuk kalian Bapak yakin untuk stand up komedi rata-rata semuanya tahu ya. Tapi kalian juga perlu tahu contoh teater tutur yang lain. Seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, misalnya baca puisi, deklamasi, mendongeng, dan sebagainya yang di luar dari penjelasan Bapak. Oke, teater tutur sendiri, keahlian daripada pemain teater tutur yaitu dia mampu bercerita secara sendiri dari awal sampai dengan terakhir cerita. Namun dia hanya bercerita seorang diri. Tetapi hebatnya lagi adalah dia mampu memainkan beberapa tokoh, lebih dari satu tokoh, tergantung cerita yang mereka mainkan. Misal ada cerita yang bercerita tentang misalnya kancil dan ular. Nah, maka pemain teater tutur ini mampu memainkan karakter kancil dan karakter ular dalam satu cerita tersebut tanpa bantuan orang lain, seperti itu. Nah, itulah hebatnya pemain teater tutur. Mereka hanya melakukan dari awal sampai dengan akhir cerita secara sendiri, baik itu secara cerita maupun secara dialog tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teater gerak. Kegiatan teater ini biasanya dialognya disampaikan melalui gerak ya tentunya. Nah, yang paling terkenal dan Bapak yakin pasti kalian tahu yaitu adalah pantomim. Nah, biasanya pantomim ini secara tata rias wajahnya di make up secara tebal dengan warna putih dengan bentuk karakter-karakter wajah yang unik dan lucu biasanya. Nah, contoh teater gerak yang bersumber dari Contoh-contoh teater gerak yang bersumber dari nilai-nilai lokal. Yang pertama adalah wayang orang. Kemudian ada tari kecak. Nanti bila kalian penasaran seperti apa wayang orang itu, kemudian seperti apa tari kecak itu, kalian bisa browsing di YouTube ya. Mungkin di sana ada banyak referensinya. Nah, teater gerak yang paling populer dan bertahan sampai saat ini yang Bapak sebutkan tadi yaitu pantomim.
sebagai sebuah pertunjukan yang sunyi karena tidak menggunakan suara, tapi dia tetap mencoba mengekspresikan tingkah laku melalui tingkah lakunya, melalui gerak yang dia mainkan dan ekspresi wajah dari pemainnya itu. Makna pesan yang akan direalisasikan itu selalu dipertunjukkan melalui gerak dan ekspresi wajah atau mimik wajahnya tadi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, teater boneka. Kegiatan teater yang menggunakan benda atau boneka yang merupakan representasi dari suatu karakter atau tokoh dalam cerita. Misal, yang pertama, pasti kalian tahu juga nih. Yang pertama adalah wayang kulit. Wayang kulit itu dikategorikan sebagai boneka, sehingga dalam permainannya itu dikategorikan sebagai teater boneka. Kemudian ada juga wayang golek. Ya mungkin kalian tahu karakter Cepot ya. Nah itu adalah salah satu karakter yang dimainkan dalam cerita teater boneka, yaitu wayang golek. Kemudian ada dari daerah lain, ada wayang potehi, ada wayang suket, yang wayangnya itu dibuat dari bahan dasar rumput ya. Kalian mungkin bisa cari referensinya di Google ya, untuk melihat bagaimana sih karakteristiknya wayang suket ini. Nah, itu tadi tentang teater boneka. Kemudian yang keempat yaitu drama. Drama dimainkan biasanya dengan melibatkan beberapa aktris dan aktor. Untuk ide ceritanya yang digunakan itu juga sangat beragam ya. Misal, temanya tentang tema percintaan, tema kepahlawanan, atau misalnya aksi-aksi heroik atau kepahlawanan yang misalnya biasa dikenal di masyarakat ya. Salah satu drama percintaan yang paling terkenal itu adalah cerita dalam drama yang berjudul Romeo dan Juliet. Kemudian yang terakhir yaitu drama musikal. Drama musikal yaitu kegiatan teater yang menggabungkan, di dalamnya nanti ada beberapa cabang seni ya yang dilibatkan. Yang pertama yaitu cerita, kemudian ada geraknya, kemudian ada musiknya. Dengan dialog yang tentunya dinyanyikan, karena drama ini berupa drama musikal. Jadi ada banyak dialog yang harus dibicarakan, tetapi di dalam permainan drama musikal ini menjadi nyanyian seperti itu. Sehingga dialognya disampaikan dengan cara bernyanyi seperti itu. Bentuk drama musikal itu ada dua macam. Yang pertama operet dan kabaret. Teater tradisi yang dapat dikategorikan dalam drama musikal, yang pertama adalah lenong, kemudian ada ketoprak, ludruk, dan lain-lain. Cerita dalam teater mengandung unsur konflik atau pertentangan antara dua pihak dan sebagainya, sebagai bentuk untuk pembelajaran karakter. Pertentangan selalu diakhiri dengan kemenangan pihak yang baik ya. Jadi pesan atau moral cerita didapatkan melalui dialog para tokoh dan juga laku cerita yang terjadi. Jadi dalam sebuah pertunjukan drama musikal kita harus benar-benar mampu memahami yang dimainkan oleh aktor dan aktrisnya. Kemudian kita juga harus memahami benar-benar apa yang didialogkan atau yang dinyanyikan dalam sebuah pertunjukan drama musikal itu sendiri. Seperti itu. Kemudian materi yang terakhir di pertemuan kali ini yaitu sejarah teater. Waktu dan tempat pertunjukan teater pertama kali dimulai itu belum diketahui sampai saat ini. Secara umum ada yang dapat kita ketahui yaitu adalah teori tentang asal mulanya. Nah, teori tentang asal mulanya ini antara lain yang pertama berasal dari
upacara agama primitif. Unsur cerita ditambahkan pada upacara yang akhirnya berkembang menjadi pertunjukan teater. Meskipun upacara agama primitif telah lama ditinggalkan, tetapi teater ini hidup terus hingga saat ini. Kemudian yang kedua yaitu berasal dari nyanyian untuk menghormati seorang pahlawan di kuburannya. Dalam kegiatan ini, seseorang mengisahkan riwayat hidup sang pahlawan, kemudian lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk sebuah teater. Kemudian yang ketiga, yaitu berasal dari kegemaran manusia mendengarkan cerita. Nah, cerita itu kemudian juga dibuat dalam bentuk teater. Misalnya tentang kisah perburuan, kepahlawanan, perang, dan sebagainya. Itu bisa terjadi dan kasus yang paling sering ditemui yaitu cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya. Ini adalah menjadi salah satu contoh asal-usul teater itu terjadi. Dengan adanya mitos, cerita rakyat, dan sebagainya tadi, sehingga lama-kelamaan itu akan berubah menjadi sebuah pertunjukan teater seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, apabila ada salah hilap di dalam penjelasannya, mohon dimaafkan. Dan bila ada materi yang kurang jelas, silahkan nanti ditanyakan. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.